Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Kak, perkenalin nama saya Sidakila Syahrini. Saya dari mahasiswi Politeknik Negeri Padang dengan NIM 241162009. Nah, di sini Kila bermaksud mau mencari Kakak sebagai pelaku animasi di PAP juga ya kan Kak? Nah, sebelumnya boleh perkenalin nama Kakak? Penelitian yang Kak Juni Syazami. Kak sebenarnya jadi koordinator di studinya gitu. Oh gitu Kak. Langsung aja masuk ke pertanyaannya Kak. Nah, pertanyaan pertama itu tentang manajemen waktu dan penjadwalan proyek. Kalau studio ini Kak misalnya menerima proyek serial seperti 10 episode atau lebih yang harus dikerjakan dalam 6 bulan. Jadi gimana cara studio menyusun pipeline, timeline dan target setiap divisi supaya selesai tepat waktu Kak? Biasanya dengan timeline itu biasa diatur itu tergantung berapa menit episodenya kan. Berapa durasinya itu biasa. Kalau 6 bulan mungkin 6 bulan berapa episode contohnya gitu. Kalau misalnya 10 episode mungkin nanti dibagi dua dalam sebulan, itu 2 episode dalam sebulan untuk ngerjainnya gitu. Kira-kira kalau dari yang selama ini dikerjain 10 episode itu selesai berapa lama Kak? 10 episode? Iya. 10 episode yang pernah di PAP biasanya tergantung durasi sih. Kalau misalnya durasinya pendek mungkin bisa lebih cepat dari setahun dari Lanjut pertanyaan yang kedua Kak, itu tentang gimana cara studio membagi tugas, mengatur beban kerja dan mengevaluasi kinerja tim yang memiliki keahlian berbeda Kak. Jadi agar proses produksi tetap efektif dan berkualitas. apa tadi? Gimana cara studio membagi tugas Kak? Membagi tugasnya. Biasanya membagi tugasnya itu tergantung keahlian masing-masing sih. Contohnya kayak modeling itu nanti kan animasi ini bukan cuma satu orang yang ngerjain kan. Kayak modeling itu beda orang, rigging beda orang. Itu tergantung masing-masing timeline yang sudah diatur aja. Lanjut, itu ada pertanyaan Kak. Jika terjadi kendala seperti anggota mengundurkan diri atau ada kerusakan pada perangkat saat produksi berlangsung, bagaimana cara studio mengatasi agar jadwal dan kualitas proyek tetap terjaga Kak? Kalau kayak tiba-tiba berhenti tuh nggak ada sih di PAP. Tapi paling mungkin emang udah dari jauh-jauh hari, jadi timeline tuh udah diatur lagi. Kalau misalnya ini Kak, perangkat saat produksi itu ada yang rusak gimana? Kalau perangkat saat produksi rusak kadang mungkin bisa numpang sama temannya kadang, atau mungkin dipanggilin teknisi supaya bisa dikerjain lebih cepat. Untuk pertanyaan keempat, itu gimana studio menangani permintaan revisi dari klien dan menjaga komunikasi agar proyek tetap selesai sesuai target? Minta revisi biasanya kalau memang ada datang revisi ya kita kerjain gitu. Soalnya nggak pernah untuk kalau klien bilang A kita bilang B, enggak gitu. Pasti kalau klien bilang A tetap kita ngikutin jalan dari klien. Pertanyaan terakhir Kak, gimana strategi studio mengelola anggaran yang terbatas agar biaya tetap efisien Kak, tanpa mengurangi kualitas produksi? Biasanya apa ya? Kalau itu kadang kurang tahu juga sih, itu biasanya abang itu yang yang mengatur anggaran gitu ya. Nggak tahu juga kalau masalah itu. Gitu, Kak. Jadi ini aja Kak yang mau kita tanyain. Sebelumnya terima kasih banyak ya Kak sudah membantu kami untuk mengerjakan tugas ini. Terima kasih Kak. Sama-sama.